Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada acara virtual hari ini. Semoga semua diberikan berkah keselamatan dan kesehatan. Peningkatan sistem evaluasi pendidikan adalah bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang didukung penuh oleh Presiden Jokowi dengan tujuan utama mendorong mutu pembelajaran dan hasil belajar para murid. Untuk itu Kemendikbud mengeluarkan kebijakan asesmen nasional yang dirancang tidak hanya sebagai pengganti ujian nasional dan ujian sekolah berstandar nasional, tetapi sebagai penanda perubahan paradigma tentang evaluasi pendidikan. Perubahan mendasar asesmen nasional adalah tidak lagi mengevaluasi capaian murid secara individu, akan tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil. Potret layanan dan kinerja setiap sekolah dari hasil asesmen nasional ini kemudian menjadi cermin untuk kita bersama-sama melakukan refleksi, mempercepat perbaikan mutu pendidikan Indonesia. Asesmen nasional terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM. Kedua yaitu survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimum atau AKM dirancang untuk mengukur capaian murid dari hasil belajar kognitif yaitu literasi dan numerasi. Kedua aspek kompetensi minimum ini menjadi syarat bagi murid untuk berkontribusi di dalam masyarakat, terlepas dari bidang kerja dan karir yang ingin mereka tekuni di masa depan. Fokus kepada kemampuan literasi dan numerasi tidak kemudian mengecilkan arti penting mata pelajaran, karena justru membantu murid mempelajari bidang ilmu lain, terutama untuk berpikir dan mencerna informasi dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk angka atau secara kuantitatif. Jadinya kemampuan literasi dan numerasi adalah kemampuan yang akan berdampak kepada semua mata pelajaran yang diajarkan dan dipelajari oleh murid-murid kita. Bagian kedua adalah dari asesmen nasional adalah survei karakter yang dirancang untuk mengukur pencapaian murid dari hasil belajar sosial emosional berupa pilar karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila. Dengan 6 indikator utama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kedua, kebinekaan global. Ketiga, kemandirian. Keempat, gotong royong. Kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreativitas. Bagian ketiga dari asesmen nasional adalah survei lingkungan belajar untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Asesmen nasional pada tahun 2021 dilakukan sebagai pemetaan dasar, baseline dari kualitas pendidikan yang nyata di lapangan, sehingga tidak ada konsekuensi bagi sekolah maupun murid. Kemendikbud juga akan membantu sekolah dan dinas pendidikan dengan cara menyediakan laporan hasil asesmen yang menjelaskan profil, kekuatan, dan area perbaikan di tiap sekolah dan daerah. Sehingga sangat penting dipahami, terutama oleh guru, kepala sekolah, murid, dan orang tua, bahwa asesmen nasional untuk 2021 tidak memerlukan persiapan-persiapan khusus maupun tambahan yang justru akan menjadi beban psikologis tersendiri. Tidak usah cemas, tidak perlu bimbel khusus untuk asesmen nasional. Untuk itu, mari kita semua bersama-sama mendukung pelaksanaan asesmen nasional mulai tahun 2021 sebagai bagian dari reformasi pendidikan Indonesia. Terima kasih dan salam Merdeka Belajar. Setelah kita mendengar paparan dari Menteri Kemendikbud, Pak Nadiem Makarim, kita lanjut kepada apa pentingnya asesmen nasional. Di sini digambarkan
atau diperlihatkan gambarnya kecakapan hidup abad 21, yaitu kecakapan belajar berinovasi, kemudian kecakapan menggunakan teknologi informasi, dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Selain tuntutan kecakapan abad 21, profil pelajar Pancasila juga menjadi rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa Indonesia. Bahkan profil pelajar Pancasila ini sudah merangkum serangkaian kecakapan hidup abad 21. Karakter pelajar Pancasila yang ingin dicapai oleh siswa yaitu ada 6 poin. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kedua, berkebenekaan global. Ketiga, mandiri. Keempat, bernalar kritis. Kelima, kreatif. Dan keenam, gotong royong. Di sini digambarkan berbentuk gambar profil pelajar Pancasila. Ya. Ada 6 poin. Bagaimana keterkaitan asesmen nasional dengan kecakapan abad 21 dan profil pelajar Pancasila? Di sini dijelaskan dengan bagan. Yang pertama, kompetensi siswa, kecakapan abad 21, profil pelajar Pancasila. Kemudian turunan ke bawah terukur melalui asesmen nasional berupa asesmen AKM, survei karakter, dan survei lingkungan. Kemudian pada poin selanjutnya masih dalam orientasi guru belajar, refleksi orientasi. Sebelum melanjutkan ke tahap BIMTEK, mari merefleksikan apa yang telah Anda pelajari. Terima kasih telah berkomitmen selesai berkomitmen menyelesaikan topik ini hingga selesai. Setelah ini Anda dapat melanjutkan proses belajar tahap berikutnya, BIMTEK. Ya. Kita selanjutnya BIMTEK. Kemudian di kolom kuis kita lihat refleksi orientasi kuis. Menurut Anda, apa informasi penting yang Anda peroleh setelah mempelajari materi pada topik orientasi program? Kemudian, apa harapan Anda untuk mengenai asesmen nasional? Anda dapat menuliskan refleksi pada kolom di bawah ini. Jadi di sini kita diminta pendapatnya, kemudian harapan kita mengenai asesmen nasional. Baik, kita akan coba jawab. Baik, kita lanjut setelah kita mengisi refleksi ya, setelah mengisi kuis. Kita lanjut dengan selesai kuis. Nah, kita klik untuk lanjut. Kemudian masuk kita kepada refleksi orientasi. Orientasi guru belajar dan berbagi seri asesmen kompetensi minimum. Kita baca dari atas. Setelah kita baca, di sini terdapat 4 program bertujuan untuk menjawab berbagai persoalan guru dalam menghadapi asesmen kompetensi minimum. Di antaranya, berkembangnya
miskonsepsi tentang asesmen nasional. 2. Adanya malpraktek pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional. 3. Guru belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional. 4. Guru belum memahami bagaimana menindaklanjuti asesmen nasional. Lanjut kita baca ke bawah. Setelah kita baca, sudah selesai, kita klik selesai. Tandai kalau sudah selesai ya. Kita kembali. Kalau kita sudah latar belakang sudah dikerjakan, apa penting asesmen juga sudah, refleksi orientasi sudah. Refleksi orientasi kalau sudah selesai kita tandai setelah selesai. Di sini kita akan dihadapkan kepada pengantar program BIMTEK Guru Belajar berbagi asesmen, berbagi seri asesmen kompetisi manajemen. Di sini kita selamat datang. Kita klik. Selamat datang program. Pada program ini kita akan belajar mengenai konsep asesmen, teknis pelaksanaan, butir asesmen literasi membaca tingkat SMA, butir soal asesmen pada tingkat SMA, nanti ajuk asesmen kompetensi minimum. Kemudian kalau sudah kita tandai telah selesai. Ada kuis untuk AKM tingkat SD. Kita klik. Kemudian kita start kuis. 16. Menyelesaikan soal mengenai persamaan linear merupakan salah satu konten dalam asesmen numerasi, yaitu di sini ada bilangan pilihan, kedua geometri, 3 aljabar, 4 data ketidakpastian.